Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Apa kabar? Doa saya semoga kita selalu sehat, imun kita kuat, dan kita terhindar dari wabah corona. Dan corona tersebut semoga hilang dari muka bumi ini. Amin ya robbal alamin. Pada sesi video kali ini saya akan mentutorialkan cara lapor SPT masa PPN melalui e-faktur yang berbasis web. Jadi sebenarnya sudah saya buatkan tutorialnya, hanya saja waktu itu hanya berdasarkan teori ya. Mungkin masih ada yang bingung kalau berdasarkan teori. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan langsung di e-faktur berbasis web. Oke, jadi teman-teman sebelumnya silakan posting dulu yang di e-faktur desktop 3.0-nya ya. Setelah posting selesai, baru teman-teman bisa masuk ke Google Chrome untuk melaporkan e-faktur yang berbasis web. Adapun halamannya silakan teman-teman langsung masuk ke halamannya web e-faktur e-faktur.pajak.go.id. Teman-teman silakan enter. Biasanya nanti akan masuk ke menu 2. Nah, semisal di PC teman-teman atau di laptopnya ada beberapa PKP yang didaftarkan. Ini contoh saya ada di laptop saya ada 2. Tinggal pilih salah satu mana yang ingin dikerjakan. Sekarang saya contoh yang atas. Saya akan klik OK. Teman-teman langsung masuk ke sini ya, masuk ke Sigen dan login. Sebelumnya teman-teman harus tanam sertifikatnya. Sebelum udah saya sampaikan di tutorial sebelumnya, sertifikat elektroniknya wajib ditanamkan terlebih dahulu di browsernya, entah itu di Chrome ataupun di Explorer. Silakan sudah ditanam di sini, silakan klik password akun PKP ya. Passwordnya jangan lupa password Innova ya, jangan password yang lain. Kadang ada yang nggak bisa login, keliru password, pastilah. Mau disimpan silakan, enggak juga oke. Ini adalah menu yang ada di e-faktur berbasis web atau web base. Ini ada menu home, profil PKP, administrasi, SPT, dan download CSV. Oke, selamat datang di aplikasi e-faktur. Teman-teman bisa pilih profil PKP. Ya, teman-teman baru pertama kali buka akan muncul seperti ini ya. Semuanya diisi secara manual, nama penandatangan e-faktur, penandatangan SPT, dan lain sebagainya. Sekarang kita coba isi manual. Dari sini nama penandatangannya, nama penandatangan SPT sama jabatan penandatangan. Teman-teman klik simpan perubahan. Profil pengguna berhasil, klik OK. Lalu teman-teman lihat menu sebelahnya, ini profil aplikasi dan ini profil PKP. Klik saja. Ini adalah profilnya, namanya apa, alamatnya udah sesuai apa belum. Mungkin teman-teman ada yang mau perubahan, silakan ajukan ke KPP. Kalau nggak ada perubahan ya sudah, ini udah otomatis terisi. Yang belum otomatis adalah profil aplikasi. Ini ketika pertama kali saja ya, pertama kali masuk ke web base. Ketika yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu udah otomatis, nggak perlu mengisi setiap saat. Jadi teman-teman bisa masuk ke administrasi SPT selanjutnya, lalu klik monitoring SPT. Nah, di sini teman-teman silakan pilih tahun pajak 2020 ya, di daftar SPT-nya. Sini masih kosong, mana belum ditampilkan. Silakan klik tahunnya 2020 lalu klik tampilkan. Oke, sebentar. Oke, teman-teman silakan klik posting ya di sini ya, daftar SPT monitoring, klik posting SPT, pilih masa pajaknya. Masa pajak 9. Tahun udah pasti 2020, pembetulan ke 0, klik submit. Proses posting sudah masuk ke dalam antrian, silakan tunggu beberapa saat. Nah, kalau cepat ya langsung, ini langsung masuk. Kalau biasa lagi trouble ya
menunggu beberapa menit. Masa pajak 9, pembetulan ke 0, proses posting, status sukses posting. Nah, di menu action ini ada 3 menu, buka, hapus, dan cetak. Kalau sekiranya teman-teman salah ya silahkan dihapus. Sekarang buka dulu ya, kita buka dulu. Lampiran detail seperti ini. Formulir, teman-teman bisa lihat formulir A1, A2, ya, ekspor, sales, B1 pajak masukan impor, B2 pajak masukan faktur pajak, lalu B3 masukan faktur pajak yang tidak dikreditkan. Silakan teman-teman cek satu-satu daftar ekspor, lalu tampilkan. Ya, kosong, karena saya kosong. Kalau mau di-download silakan di-download. A2-nya silakan tampilkan. Kebetulan di ini PT ini nggak ada salesnya. B1 satu atas impor nggak ada. Teman-teman bisa sambil cross check ya. Semisal ada isinya B1 keliru ya silakan dirubah. Kalau nggak keliru ya silakan lanjutkan. Ini hanya untuk kontrol saja. Lalu masuk ke B2, tampilkan. Nah ini jadi cek penjual NPWP segala macam udah benar atau belum. Kalau udah benar ya silakan dilanjutkan. Silakan cek kontrolnya di sini di Excelnya, jangan sampai nggak ada kontrol ya, bahaya. Sudah sama atau belum? Oke, udah sama. Nah, kalau udah sama ya sudah. Teman-teman lanjut ke ketiga, 30 nggak ada. Nah, ketika semua sudah oke, teman-teman masuk ke lampiran AB. Ini ada 3 menu, rekapitulasi penyerahan, perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Kita lihat satu-satu. Rekapitulasi penyerahan, karena nggak ada salesnya udah pasti kosong, atau nggak ada penjualan pasti kosong. Rekapitulasi perolehan, tadi ada B2, kalau kita perhatikan udah sama apa belum, impornya, perolehan BKP dalam negeri. Oke, udah pas kita lanjut ke perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang dapat dikreditkan hanya 1 juta sekian. Oke. Kompensasi kelebihan pajak masukan atau sebelumnya. Silakan teman-teman masukkan ketika ada ya kompensasinya. Oke, di saya ada kompensasi, bisa dimasukkan. Masukkan ini kompensasi kelebihan pajak masa sebelumnya, PPN masa pajak sebelumnya. Jadi masa Agustus itu ada kompensasi sebesar 82 juta. Oke, lanjut. Nah, nanti di jumlahnya akan menjadi 83 sekian. Kita lihat kontrol di Excel udah sama atau belum. 83, 842, 306. Nah, oke, udah sama. Kita akan kontrol di Excel ada ya. Udah sama, oke, kita close, lalu klik pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Oke, klik pernyataan, lalu klik submit. Silakan pilih sertifikatnya ya, sama seperti EbuPot, sekarang lapornya wajib memasukkan sertifikat elektronik. Teman simpan di mana silakan dicari. Nah ini, oke, ya jangan lupa, lalu klik setuju. Password tidak valid. Nah seperti ini, harus jangan sampai keliru ya, jangan sampai keliru. Oh ya, passwordnya saya keliru klik. Teman-teman password juga perhatikan ya, caps lock-nya besar kecil, angkanya segala macam. Sering ada yang komen seperti itu, salah nggak bisa masuk, padahal dia salah ketik, huruf besar kecilnya keliru. Setuju. Nah silakan mau di save passwordnya, silakan, nggak juga nggak apa-apa. Submit SPT lampiran AB berhasil. Oke, teman-teman bisa cek kembali detailnya yang tadi ya, sama induknya ada beberapa lampiran, ada 6. Penyerahan barang dan jasa,
nggak ada sales, perhitungan PPN kurang atau lebih bayar. Oke, ketika teman-teman bayar seperti ini, perhitungan PPN kurang atau lebih bayar, ya kita statusnya LB ya. LB berarti di sini ada di D, nomor D. Silakan teman-teman di checklist yang H-nya, bagian H, butir SPT bukan pembetulan selain PKP pasal 9 dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau mau dipilih ke masa pajak lain ya klik di sini ya. Oke, ada next close, masuk ke sini. Jumlah dasar pengenaan pajak berapa nih? PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri, karena nggak ada ya lewatin. Pembayaran kembali masa pajak bagi PKP yang gagal berproduksi, kosong berarti lewat. Pajak penjualan atas barang mewah, lewat. Lalu kelengkapan SPT. Anak saya nangis ya, abaikan saja ya. Oke, semua di checklist formulirnya, surat kuasa jika dikuasakan, tanggalnya dimasukkan, PKP, namanya udah jelas, direktur jabatannya jelas, lalu klik checklist. Oke, teman-teman klik submit ya. Oke, berhasil submit SPT induk, klik OK. Nah, di sini ada menu action, ada beberapa action ya. Silakan teman-teman pilih tadi buka udah. Sekarang tinggal cetak SPT, sukses posting. Tapi silakan klik lapor. Tahun pajak 2020, masa pajak September, pembetulan ke nol, lebih bayar sekian. Checklist lagi dikontrol, lebih bayarnya udah oke apa belum. Oke, lebih bayarnya sekian, 8382 udah sama. Lampiran silakan jika ada yang ingin dilampirkan seperti bukti bayar, kalau kurang bayar ya. Jika tidak ada ya sudah langsung lapor. Oke, loading, proses lapor SPT berhasil. Nah, udah selesai. Di sini ada menu 2 ya, cetak SPT atau lihat BPE. Oke, lihat BPE. Nah, BPE udah terlapor, silakan cetak PDF. Sekian simple sekali. Mungkin agak-agak ada yang belum dimengerti, silakan teman-teman chat di kolom komentar, tanyakan, kita bahas bersama-sama sampai teman-teman berhasil semuanya. Semuanya gratis, semuanya kita sharing ya, saling belajar. Adapun yang ingin lebih mendalami lagi, silakan klik subscribe-nya, loncengnya agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Oke, dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kata-kata salah saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.